ornamen-ornamen Cina di Lasem, Omah Merah Heritage. Nih, Pantai Indah Layur. Kita akan ke sana. Semoga menarik. Karena juga Mas Din nggak tahu, belum pernah ke sana juga. Barusan teman-teman tadi kita melewati makam Raden Ajeng Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita masih posisi di Rembang. Sekarang pukul 7.44. Kita mau OTW ke Jogja. Dan semalam kita nginap di sini nih. Kelihatan nggak? The Janoko Syariah. Kita nginap di sini. Apa aja yang ada di kamar ini, fasilitasnya apa aja dari The Janoko Syariah Rembang. Oke, ini dia. Pertama, ada jelas nih TV, WiFi. TV-nya udah Smart TV teman-teman. Udah Smart TV, ada kulkas, ada meja, ada WiFi juga ada. Terus tempat tidur. Ini ada tempat tidur satu bed mungkin sekitar ukuran 2 meter kali 120 ya. Terus kemudian ini meja, ini kaca. Itu fasilitasnya. Oh ya, ada satu lagi, AC. Jadi teman-teman kalau mau nginap di sini silahkan. Yang jelas tempatnya recommended lah. Nah, terus untuk kamar mandinya seperti ini. Ada water heater, klosetnya kloset jongkok, kloset duduk, terus mandi panas. Jadi kalau teman-teman capek sini bisa mandi air hangat. Terus kemudian ini ada rak. Terus kemudian kaca, sabun sama sampo sedia, gantungan baju. Seperti ini tempatnya. Dan itulah The Janoko Syariah guest house atau hotel lah, mungkin bisa dibilang begitu. Kemarin Mas Din dapat harga di 160-an via Traveloka dan bisa untuk cukup lumayan murah lah, karena biasanya Mas Din itu untuk penginapan kalau bisa sih 150, kurang lebih segitu, yang jelas under 200, karena hanya untuk tidur. Tapi kalau memang misalkan di jalan, biasanya Mas Din hanya tidur di Hotel Merah Putih. Ornamen-ornamen Cina di Lasem, Omah Merah Heritage Lasem teman-teman. Seperti ini kondisinya. Banyak warga lokal dan mungkin ornamen-ornamen atau rumah-rumah Cina di sini masih ada penghuninya. Jadi saya nggak tahu. Sepertinya masih ada. Nanti dilihat, mungkin akan ada ya teman-teman.
Yuk, karena harus hati-hati di sini warlock itu naik motornya ya luar biasa. Nih seperti ini kan Cina keturunan Chinese sama ini di pondok para santriwati Pondok Lasem. Setelah dari kampung Chinese kita lanjut ke Pantai Layur, teman-teman. Pantai Indah Layur disingkat PIL. Tadi itu di jalan-jalan pinggir jalan itu ada pil itu apa? Ternyata Pantai Indah Layur. Ya, ini di Google Map ada, silahkan teman-teman kalau mau masuk silahkan Google Map saja. Oke, kita retribusi berapa? 5.000. Berapa Mbak? 5.000. Ya, makasih suwun. Wisata Indah Layur, Pantai Indah Layur. Tiket 5.000. Kalau mau ngecamp bisa. Itu ada tulisannya tadi. Ramai juga ternyata ya, teman-teman. Camping disediakan, tenda mau bawa sendiri boleh, mau di sini juga boleh. Terima kasih The Janoko Syariah Hotel di Rembang atas diperbolehkannya menginap bermalam pada malam tadi. Kita lanjut perjalanan menuju Jogja untuk kembali menyongsong aktivitas seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk Jogja. Kita lewat jalur yang beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita lewat Kudus, Pati, Rembang, sekarang kita lewat tembus ke Jalan Nasional 3 di Blora. Terus kemudian Cepu dan Ngawi, meskipun sedikit ya kalau dilihat di peta sih sedikit ke timur ya teman-teman. Tapi apapun itu, bagaimanapun itu, ya kita nikmati perjalanan kita di pagi hari ini. Perkiraan tadi Mas Din lihat di map sampai Jogja sekitar 6 jam. Tapi karena kita perjalanan santai, mungkin bisa sampai maghrib sampai sana. Tapi kita nikmati aja perjalanan. Oke. Jalan Raya Rembang Solo, Rembang Blora. Oke, jalannya review sedikit jalan. Kalau di sini banyak bambinya beberapa tempat. Mungkin karena ya overload muatan, tapi ya overall masih lumayan lah. Tapi kalau untuk kendaraan bis dan lain sebagainya nggak akan kerasa. Kalau bawa motor sedikit kerasa, masa banget untuk motor.
Barusan teman-teman tadi kita melewati makam Raden Ajeng Kartini di daerah Kecamatan Bulu. Jadi kalau dari arah Rembang, nanti ketika teman-teman ketemu Puskesmas Bulu, maju sekitar mungkin 50 meter itu ada gang kanan. Di situ tertulis ada makam Raden Ajeng Kartini. Ya, tadi nggak sempat ngerekod, nggak sempat on kamera, jadi nggak terekam gitu. Jadi kalau teman-teman dari Rembang bisa menjadi acuan, itu adalah Puskesmas. Nah, jalur ini Rembang Blora ternyata adalah jalur jalan negara, ditandai dengan garis tengah yang berwarna kuning. Mungkin setahu Mas Din, selama ini yang Mas Din tahu jalur negara atau jalur jalan provinsi itu hanyalah jalur-jalur yang mungkin dari Jalan Nasional 3 atau yang ada di selatan, mungkin Jalan Endles, Pansela, Pantai Selatan Jawa, itu yang dari lurus terus dari Kulon Progo, Purworejo sampai ke daerah kemudian sana ke 85 kilo lurus terus Jalan Pantura. Ternyata di sini juga masuk dalam kategori jalur negara. Nah, mungkin akan menjadi referensi bagi Mas Din bahwa jalur ini menjadi jalur utama antar kabupaten meskipun masih dalam satu provinsi. Kita berada di hutan apa ini teman-teman? Hutan Jati ya? Jati ya ini ya? Ada di hutan Jati. Mungkin kayak sepertinya miliknya PTPN ini. Nggak mungkin kalau milik warga dengan sebegitu luasnya Blora, Tegal Dawa, Gunem. Kita akan Blora, jadi Blora lurus. Jalurnya sangat syahdu teman-teman. Wah, mantap ini. Kalau Pantura identik dengan panasnya, kalau di sini identik dengan rindangnya. Tapi semuanya ada plus minus. Plus minusnya Pantura bagi teman-teman yang ngejar waktu, itu Pantura recommended. Meskipun dengan kondisi cuaca yang panas, astagfirullah. Ya, sedangkan di jalur-jalur selatan khususnya, apalagi di ya seperti ini, itu lebih cenderung ke rindang karena banyak pepohonan, banyak hutan-hutan, banyak tanaman tumbuhan yang besar bilang. Meskipun di beberapa titik juga akan ditemui panas, tapi secara keseluruhan jalanan lebih adem. Nah, Mas Din sendiri kalau teman-teman mau lewat Pantura, saran sih mendingan lewat Pantura malam, itu enak karena satu gak panas, kedua intensitas kepadatan di jalan itu lebih longgar daripada di siang hari. Kalau siang hari, waduh, banyak kendaraan kecil, sepeda motor. Mungkin kalau malam hanya bis-bis dan truk besar, itu kan lebih enak.
Tambah lagi jalanan karena dingin, konsumsi bahan bakar mungkin aduh bisa lebih sedikit ngirit. Jadi itu sih, selama ini Mas Din baru jelajah Jawa Timur itu, jelajah Pantura itu, Panturanya Jawa Timur, dari Pasuruan ke Banyuwangi. Nah, kita masuk ke Kabupaten Blora, teman-teman. Sudah masuk di Kabupaten Blora. Kita masuk di Kabupaten Blora, ditandai dengan tugu itu tadi, tulisan Kabupaten Blora. Jalannya ya karena jalan negara kan kurang lebih akan sama dengan yang tadi di Lembang. Tapi pukul 8:30 kita sudah, jadi perjalanan kurang lebih setengah jam lah kita masuk di Blora Kabupaten, baru masuk perbatasan, belum ke kota Bloranya. Yuk kita gaskan lagi dengan jalanan yang meliuk-liuk, dengan jalanan yang naik turun, dengan jalanan yang mulus semulus pantatnya babi. Ya, yuk, kalau ada yang bagus, ada yang menarik, nanti gaskan lagi. Kota Mustika, kita masuk di apa ini, batas kota. Sian, patut diacungi jempol, teman-teman. Aduh, wah, berkendaranya jos, berani ya. Untuk warga-warga lokal, warlock di sini, mendingan ngalah aja. Yang teman-teman yang dari Blora, Mas Din izin melintas OTW ke Jogja dari Rembang. Kita ada di lampu merah. Mana ini? Karangjati Blora. Lampu merah Karangjati Blora. Oke.